Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Brendan Akbar Pandajaya, dan pada video kali ini kita akan membahas materi pada modul Cisco Routing yang ke-7, yaitu berjudul FHRP. Jelas. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas materinya seperti biasa. Yaitu FHRP itu apa sih? Jadi itu adalah First Hop Redundancy Protocol. Sekumpulan protokol digunakan untuk menyediakan gateway cadangan, backup gateway pada sebuah jaringan. Nah, tujuannya biar kalau router utama gagal, perangkat di jaringan tetap dapat mengakses jaringan lain atau internet tanpa perlu mengubah konfigurasi pada PC. Jadi ini kayak kurang lebih kayak STP gitu ya. Misal yang utamanya itu rusak atau gimana gitu nggak bisa diakses, jadi masih ada cadangan. Oke, lanjut. Kita akan membahas jenis-jenisnya. Pertama ada HSRP, itu Host Standby Router. Oh, itu salah. Router protokol. Itu milik Cisco ya. Terus dia menyediakan gateway berbasis IP virtual. Nah, itu tuh ada Active Standby. Terus ada HSRP tapi versi 6. Sebenarnya sama aja, cuman IP-nya doang. Dia support yang versi 6. Ada lagi VVRP versi 2, yaitu Virtual Router Redundancy Protocol. Ini operasi standar ya. Jadi bukan Cisco doang. Lalu sama kayak yang tadi, kayak HSRP, cuman beda di terminologi. Nah, itu master router aktif, ada backup router cadangan, terus dia IP versi 4. Nah, kalau yang ini yang VPRP versi 3 ini sama aja kayak yang tadi, cuman dia mendukung versi 6. Jadi kayak ini juga yang HSRP versi 6 juga sama gitu. Terus ini multi vendor juga. Lalu yang kelima, ini tuh ada GLBP, Gateway Load Balancing Protocol. Ini milik Cisco. Terus ini tuh kombinasi dari redundancy dan load balancing. Jadi ini tuh pembagian beban traffic. Nah, semua router dapat aktif secara bersamaan, tapi beban traffic dibagi jadi dua. Tuh. Jadi misal kalau ada router yang aktif, ada dua router yang aktif. Nah, ntar dia tuh bebannya bakal dibagi menjadi dua. Lalu kita akan membahas ini nih, HSRP Priority dan Preemption. Nah, priority itu buat menentukan router yang aktifnya, yang sebagai router utama. Nah, router priority tertinggi bakal dipilih menjadi router aktif tuh, gak jauh sih sama yang STP itu. Nah, kalau untuk defaultnya itu adalah 100. Nah, sedangkan range-nya itu dari 0 sampai 255. Nah, gimana nih kalau misal ada yang sama, misal 1 sama 1 gitu kan. Nah, ntar dia bakal dipilih dari IP-nya. Terus ada preemption, itu tuh kemampuan router memproses pemilihan ulang. Nah, kalau misal nggak pakai preemption, nah ini kan tuh secara default setelah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan prioritas HSRP lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau nggak pakai preemption, dia tuh router yang aktif tadi bakal tetap aktif. Jadi nggak bakal jadi yang ini nih cadangannya, dia bakal tetap aktif. Padahal ada yang lebih tinggi. Oke, seperti biasa kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini tuh tadi saya udah bikin untuk topologinya redundant gini ya. Dia udah dikasih IP juga, nggak ada Lego gitu ya di sini, aduh. Oke, jadi pokoknya ini udah jadi ya. Kalian bisa lihat. Nah, di sini jadi si switch ini kan punya dua jalur. Ini sebagai router ISP. Nah, si switch ini punya dua jalur, ada kanan kiri untuk ke ISP. Nah, kalau misal ini nggak dikonfigurasi HSRP, dia tuh bakal bingung mau lewat kanan atau kiri. Terus kalau salah jalur itu bisa looping. Dan kalau misal banyak data yang dikirim, itu bisa tabrakan datanya. Nah, jadi harus konfigurasi HSRP biar nggak terjadi. Terus kalau misal kita ini, anggap aja PC ini menggunakan IP yang kanan ini. Jadi jaringannya tuh ke sini ya. Nah, jadi dia tuh nggak bakal bisa mengakses yang kiri. Misal kalau sebaliknya begitu juga. Kalau misalnya kita pakai kiri, dia nggak bakal bisa akses kanan. Nah, gimana caranya biar bisa mengakses keduanya? Caranya itu dengan menggunakan ini virtual host, virtual IP gitu ya jadinya.
Jadi dengan virtual IP dia tuh jadi bisa mengakses kedua ini. Nah, pertama gimana caranya? Kita jelas memberi IP terlebih dahulu. Nah, untuk di sini kalau kalian bertanya, enable dulu, enable quantity. Oh, salah. Nah, kalau kalian lihat kan di sini beda ya. No gig 000. Ini sebenarnya sama aja. Tinggal ketik gig 000. Udah. Terus ininya tetap sama IP address 92.1.1.55. No, tetap pakai IP dan subnet mask. No shutdown. Udah. Gak ada yang beda sebenarnya. Ya. Nah, ini udah dikasih IP untuk semua device perangkat. Sekarang kita harus merouting ya. Kita boleh dari ini mungkin seperti biasa routing tetap sama. Kita keluar dulu exit IP root, baru kepakai yang default 000. Nah, ini yang ke arah ISP itu 192.168.1.1. Yang kanan juga. Nah, sekarang kita merouting di ISP-nya. IP root sama IP root. Nah, di sini ke yang bawah jadi 172.16.10.0. Lalu di sini ada dua melalui gateway yang dia miliki, yaitu 192.681 sama yang dua nih. 8.1.2 sorry, dan yang 2.2. Nah, udah, sekarang kita bakal konfigurasi standby yang aktifnya ya. Kita bakal pakai yang kiri aja di sini. Nah, udah, terus kita masuk ke interface gig 00 yang ke bawah. Yang ke switch. Kita ketik standby. Nah, di sini kalau kita tanya itu ada group number. Nah, ini group number kita pakai satu aja. Lalu ketik bisa tanya lagi. Di sini tuh ada IP. Kita ketik IP, masukin sebagai virtual host. Jadi kita masukinnya 172.16.10 pakai yang IP terakhir aja kalau mau. Biar gampang soalnya. Terus kita standby lagi. Standby 1 IP standby 1 terus grupnya sama itu, terus priority di sini harus di atas 100 ya. Ini udah ada standby priority 1 priority-nya di atas 100 karena defaultnya 100. Bisa kita di sini pakai 200. Lalu standby. Nah, ini satu lagi, lalu preempt. Oke, udah. Lalu yang sebelahnya kita konfigurasi juga, jangan lupa interface gig 000 op. Oh, tadi di sini saya salah masukin. Mohon maaf. Nih kalau kalian lihat, ini tuh salah ya. Interface gig 000. Harusnya 001. Nah, di sini tinggal hapus. Nah, kita bisa pindah aja int gig 0001. Baru kita ketik kayak tadi standby. Ini standby pakai IP tadi, lalu standby ke priority, dan terakhir itu standby prem. Gini ya komennya sebenarnya. Nah, ini baru benar. Nah, ini yang ke bawah itu 1 ya harusnya. Ya benar. Ini salah berarti 1. Baru standby. Standby di sini kita masukin 1 aja grupnya, baru kita IP lagi. Ini sebagai yang tadi 172.16.10.254. Ini sebagai virtualnya. Nah, kalau di sini nggak usah pakai priority karena kita nggak mau ubah jadi aktif ya ininya portnya. Nah, kita habis itu sama standby 1 prem. Nah, prem itu udah prem. Nah,
Sekarang kita bisa masuk ke PC, lalu kita konfigurasi IP-nya nih. Kita konfigurasi misal 172.16.10 yang belum kepake 3 aja. Masukin ini 0. Nah, di sini kita pakai yang tadi. Yang virtual tadi, virtual host yaitu 16.10.254. Nih, coba kita bisa lihat dulu misal di PC di router aktif. Nah, kita bisa ketik do show standby. Nah, di sini tuh state is aktif. Berarti dia aktif ya. Lalu kita bisa ketik lagi do show standby, masih sama, cuman pakai brief. Nah, di brief nih. Nah, karena tadi yang 00 belum dihapus, jadi dia masuk ya. Anggap aja ini nggak ada, oke. Salah ini karena harusnya yang ini yang benar, yang 001. Jadi ini grup 1 benar, prioritasnya 200 benar, lokal. Nah, aktifnya lokal karena emang dia sendiri, dan standby-nya itu yang sebelah kanan. Nih, kalau kita lihat yang benar tuh di sini nih, di show. Harusnya contoh benar kayak gini, standby brief. Nah, contoh benar tuh harusnya kayak gini, cuma satu. Standby-nya lokal karena dia emang standby, dan aktif itu yang tadi IP yang kiri ini. Nah, ini tuh udah benar. Sekarang kita tinggal tes aja ya. Dari sini kita masukin ke ping. Kita ngeping ke ISP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, ini ada reply. Nah, berhasil ya itu ya. Pingin emang gini. Press timeout baru reply lagi dia gitu, reply dan berhasil. Oke. Ke sebelahnya 2.1. Tuh ini juga reply ya ini mah. Oke, berhasil. Nah, terus kita pakai yang satu lagi, tracer. Nah, ping lagi ke 192.168.1.1. Nah, ini tuh jalurnya ya, jalur yang dilewati. Itu melewati jalur 172.16.10 dari kiri, lalu dia ke sini. Oke. Udah berhasil, oke. Nah, sekarang kita akan tes yang kan tadi ini priority. Kita bisa coba, misal anggap aja sesuatu terjadi dengan kabel ini. Antara itu copot kah atau digigit tikus, I don't know. Jadi kita bisa langsung aja cek di sini dulu. Kan tadi itu di sini standby lokal. Nah, sekarang tuh lihat berubah dia. Standby menjadi aktif. Cadangan kan karena ini. Nah, kalau kita cek lagi, dia itu udah berubah aktif. Jadi lokal. Dan standby-nya 0. Sekarang dia menjadi aktif, oke? Dia udah menjadi penggantinya. Nah, kita bisa tes juga, tes lagi nih. Tuh. Tapi sini emang rada lama karena baru tadi ya. Nah, tuh. Muncul dia melalui jalur yang kanan tuh yang 2 tuh dan 0. Nah, kalau kita pakai tes lagi, ini udah jadi 0 dan yang tadi bintang. Dan dia bakal muncul tuh. Oke, itu udah berhasil. Walaupun dicopot itu berhasil. Dan kalau misal kita balikin lagi pakai kabel nih. Ini udah. Oke, udah sama. Kabel yang 000. Kita speed up dulu biar dia nggak kuning. Biar gak orange. Oke, udah. Oh, kita bisa lihat di routernya. Do show standby brief. Nah, tuh dia bakal aktif. Nah, di sini kita lihat. Nah, tuh udah berubah lagi dia. Aktifnya kiri dan standby-nya lokal. Nih, kita harus ini lagi. Nah, tuh udah berubah ya. Udah kembali seperti semula. Oke, jadi itu sekian materi pada hari ini. Ya, sebenarnya kayak nggak beda jauh gitu kan kayak dari STP ya. Cuman ini versi router. Kalau STP itu kan switch ya. Nah, cukup sekian video pada materi. Cukup sekian materi pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.